Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Gandaria Selatan 01 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan sayangi, pada pagi hari ini Pak Guru akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak adalah Untung Yusuf Hamidi, biasa dipanggil dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf akan mengajari kalian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1A sampai kelas 3B. Oleh sebab itu, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi jangan sampai dengan adanya pandemi ini mengurangi semangat kita dalam belajar, tapi justru mari kita semakin semangat belajar, mari kita semakin semangat berkreasi dan belajar dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar masa depan kita menjadi lebih cerah. Demikian perkenalan dari Bapak. Semoga anak-anakku sekalian kelas 1A sampai kelas 3B Sekolah Dasar Negeri Gandaria Selatan 01 senantiasa sehat, selamat, dan terbebas dari semua penyakit, khususnya penyakit atau virus COVID-19. Terima kasih. Sekian perkenalan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, kita akan membahas di pelajaran 9 ini mengenai Allah Maha Suci. Nah, ini ya pembelajarannya. Yakin Allah itu Maha Suci. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar ya, Ibu Guru sedang menjelaskan di dalam kelas. Kata Bu Guru, kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Maha Suci. Artinya Allah itu suci dari kekurangan, celah, dan kesalahan. Jadi Allah itu Tuhan, Allah itu Maha Suci ya. Allah itu tidak mungkin memiliki kekurangan, tidak mungkin memiliki celah ya, dan tidak mungkin juga Allah itu memiliki kesalahan. Karena Allah itu Tuhan yang Maha Suci. Karena Allah itu adalah Sang Pencipta. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang suci. Nah, anak-anak dengarkan ya. Ternyata Allah itu menyukai orang yang suci, suci badannya, suci hatinya. Nah, karena itu kita harus mensucikan hati kita dan diri kita. Coba perhatikan. Nah, Pak Ustadz mau berbicara ya. Apa nih kata Pak Ustadz? Kita harus bersuci, badan harus suci ya. Berarti harus rajin mandi ya, harus rajin berwudu. Pakaian harus suci, juga tempat kita juga harus rajin mencuci tangan, mencuci muka. Nah, pakaian juga harus suci, pakaian juga harus dicuci, jangan dibiarkan menjadi bau ya, penuh dengan keringat, penuh dengan kotoran, tidak boleh. Nah, kita juga harus mensucikannya. Dan ingat ya, oles sendiri, jangan bergantung kepada ibu atau orang tua di rumah. Nah, juga tempat kita tidur, ini juga harus disucikan ya. Kamar kita, tempat tidur kita, tempat ibadah kita, kemudian rumah kita, lingkungan sekitar rumah kita, ini juga harus kita jaga kesuciannya
dengan selalu dibersihkan, disapu, dipel ya, dan lain sebagainya. Nah, suci itu suci dari hadas dan najis ya. Jadi kita harus membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Dan kemudian najis ya. Najis itu misalkan kotoran, kemudian darah. Nah, itu juga harus kita sucikan. Nah, di sini ada lagu ya. Lagunya Allah Maha Suci. Inilah nadanya, nada lagunya Hai Becak. Nah, kita coba ya. Allah yang Maha Suci, dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Robbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Bisa ya lagunya ya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Allah yang Maha Suci, dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Robbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Ya, bisa ya. Nanti anak-anak nyanyikan lagi agar hafal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kolom yang harus kita jawab. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci. Nah, pastinya kita beriman, kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu Maha Suci. Maka kita checklist di kolom ya. Nomor 2, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Nah, pastinya karena Allah itu adalah Tuhan. Allah tidak memiliki kekurangan. Oleh karena itu kita checklist di kolom ya. Nomor 3, aku selalu mensucikan diri sendiri. Oh, pastinya dong. Kita rajin mandi, kita rajin menggosok gigi ya, kita rajin berwudu. Pastinya kita selalu mensucikan diri sendiri. Checklist. Nomor 4, aku selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Insya Allah kita selalu melakukannya ya. Kita suka kebersihan, maka kita checklist di kolom ya. Baik anak-anak semua, mari kita berlatih ya. Yang pertama, titik-titik. Isilah titik-titik di bawah ini ya. Di sampingnya titik-titik, suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Nah, kira-kira apa isinya? Tuliskan jawabanmu ya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha titik-titik-titik sesuai dengan tema kita saat ini. Pasti kalian tahu. Yang ketiga, manusia harus titik-titik-titik dirinya sendiri. Pasti kalian tahu ya, karena tadi sudah kita bahas dari atas. Nah, anak-anak semua, karena kita sudah berlatih, nah dituliskan jawabanmu. Tuliskan jawaban kalian masing-masing, harus jujur, dan pastinya semua jawaban ada di buku yang sudah kita pelajari ya. Nah, selanjutnya coba didengarkan ini submateri yang berikutnya. Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya Allah Maha Suci. Coba diperhatikan gambarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi Allah itu pastinya selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Jadi Allah itu maha sempurna. Berbeda dengan kita manusia ya. Manusia itu banyak kekurangannya, bisa menua, kemudian banyak kesalahan, kemudian memiliki rasa lapar. Nah, kita itu tidak sempurna, tetapi Allah Sang Pencipta ini maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, tidak cacat ya. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Jadi mensucikan Allah itu ada ibadah, misalkan dengan cara sholat, kemudian beribadah kepada Allah, mengaji.
Nah, itu adalah ibadah. Nah, semua makhluk ini harus memahasucikan Allah. Nah, makhluk itu apa? Makhluk itu adalah semua yang diciptakan Allah, termasuk diri kita ya sebagai manusia, malaikat, jin, semuanya itu harus memahasucikan Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Nah, ucapan subhanallah adalah salah satu cara untuk memahasucikan Allah. Jadi subhanallah itu adalah salah satu cara untuk memahasucikan Allah. Nah, kita mengucapkan subhanallah itu kapan? Yang pertama, saat kita melihat hal yang buruk. Misalkan kamu melihat orang berbuat curang, orang berbuat jahat, melihat kecelakaan. Nah, ketika melihat hal yang buruk, maka kita ucapkan subhanallah ya, maha suci Allah. Nah, yang kedua, saat kita mendengar hal yang buruk. Nah, ketika kita mendengar hal-hal yang buruk, misalkan kita mendengar hal yang jelek, maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, cara menjaga kesucian. Nah, yang pertama adalah kita menjaga kesucian tubuh kita. Nah, kita menjaga kesucian tubuh dengan cara mandi secara teratur, suka menggosok gigi, suka mencuci tangan ya, suka mencuci rambut. Nah, ini salah satu contoh kita menjaga kesucian diri. Nah, yang kedua adalah menjaga kesucian pakanan. Nah, pakan kita juga harus disucikan ya. Kita suci sendiri. Jangan selalu meminta pertolongan ibu, karena kita sudah besar, kita sudah kelas 2, maka kita harus mampu menjaga kesucian pakaian kita sendiri. Kemudian menjaga kesucian lingkungan. Nah, lingkungannya di mana? Lingkungan kita yang ada di rumah, lingkungan yang ada di sekolah, sekitar rumah kita juga harus kita jaga kesuciannya. Setiap hari kita buang sampah, buanglah pada tempatnya. Dan ini juga sama kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar tetap sehat. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah menjaga kesucian hati. Dengan selalu apa? Dengan selalu berbuat kebaikan ya, dengan selalu berbuat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah seperti sholat, zakat, naik haji. Kemudian menjauhi semua larangannya, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat curang ya, tidak boleh berbuat kikir atau pelit. Nah, itu adalah salah satu contoh takwa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel ya. Kita akan coba isi. Nomor 1, aku harus membersihkan diri dari perbuatan tidak baik. Nah, kira-kira kita harus membersihkan diri kita tidak dari perbuatan tidak baik. Nah, pastinya ya, perbuatan tidak baik tidak perlu kita ikuti. Kalau ada teman yang berbuat tidak baik, maka kita ingatkan. Maka jawabannya apa? Yaitu iya, kita checklist. Yang kedua, aku harus membersihkan lisan dari perkataan kotor dan kasar. Nah, kita juga harus menjaga mulut kita. Yang keluar dari mulut kita adalah bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa yang disukai oleh orang lain. Tidak boleh yang keluar dari mulut kita itu bahasa yang kotor, bahasa yang kasar ya. Maka kita checklist ya. Nomor 3, aku harus membersihkan lingkungan. Sama ya, kita juga harus membersihkan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah kita pungut, itu merupakan amal ibadah bagi kita. Kita checklist ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, tugas 1. Amati gambar berikut ini, kerjakan dengan bunda di rumah atau ayah di rumah. Bisa jadi anak-anakku sekalian bisa minta tolong untuk mengerjakan tugas ini bersama bunda di rumah. Gambar A kita lihat anak-anak sedang apa? Gambar B
Pasti kalian tahu gambar C, ya seperti itu. Kemudian D. Nah, kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Langsung kalian kerjakan. Kalian pasti tahu. Bapak yakin kalian pasti tahu. Kemudian tugas 2-nya adalah isilah kolom keterangan di bawah ini sesuai dengan keterangan gambar tadi. Ketika kalian sudah mengamatinya, kemudian di kolom ini kalian isi ya keterangan. Oh, gambar A, anak-anak sedang seperti ini. Gambar B, oh ternyata sedang menceritakan seperti ini. Kemudian yang C, oh gambar ini menggambarkan atau menceritakan tentang ini. Silakan teman-teman isi sampai di kolom D. Nah, anak-anak, dengan adanya tugas ini, maka materi kita di pelajaran 9 ini telah selesai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap menjaga kebersihan, karena Allah itu maha bersih. Allah mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Baik anak-anak semua, karena materi kita sudah selesai, maka akhirnya kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.